misalnya perjalanan wisata sama, berarti jurusan sama, fakultas sama, cuma kelompok beda. Yang diwawancarai juga beda atau sama? Sama aja. Jadi kan makanya ini dijadikan satu pertemuan aja. Karena itu juga yang diulang-ulang nanti kan. Kemudian ruang rapat bisa mengakomodir teman-teman untuk hadir semua. Oke, saya ingin tahu dulu maksud dan tujuan dari ini. Kalau ini kan kita baca di sini kan hanya formalitas yang normatif ya. Nah, coba tadi kan dari mereka dari tim B. Ini tim apa namanya ini? Kelas A, kelas B ya. Nah, kelas B siapa ketuanya? Tadi pilih itu perwakilannya. Kalau saya kami maksud kami datang ke situ untuk melakukan tugas kami mata kuliah kargo, pabean, imigrasi dan karantina. Jadi dosen kami mengarahkan kami untuk datang ke sini untuk melakukan wawancara dan untuk mengetahui lebih lanjut apa aja yang ada di sini. Oke, bisa. Berarti pertanyaan saya ditanya. Iya. Oke, bagusnya gimana? Apakah saya paparkan dulu sekilas yang bandang tentang PT POS? Langsung, jadi biar matching kan. Sebenarnya ini kan memang kargo, pabean, migrasi, karantina itu kan memang berhubungan sekali dengan PT POS. Kita ada balai karantina di bawah kantornya, Bea Cukai juga ada di bawah, tapi sekarang nggak lagi. Terus kargo itu memang spesialis kita. Kan kiriman kita itu ada kiriman retail, kiriman logistik, sama kiriman grafik. Ya, pasti teman-teman tahu lah ya, kargo apa, logistik apa gitu ya. Terus imigrasi, nah imigrasi memang di kita nggak ada. Imigrasi kan tersendiri. Nah, dia kan lebih ke arah perizinan keluar masuk manusia di people. Nah, kalau kargo kan barang. Jadi mungkin saya paparkan sedikit dulu tentang PT POS ya, untuk biar bisa kita ini. Oke, sama ya? Oke. Oh, jadi memang ini kan lebih ke arah kargo, pabean, migrasi dan karantina. Ini kan berhubungan dengan kiriman internasional. Di pos ini kan lagi punya visi kita untuk memberikan arahan atau tunjuk kerjasama dengan mitra UMKM untuk melakukan bisnis internasional. Ini lebih relevan presentasi ini dari untuk teman-teman. Kita masuk dulu dari sekilas pandang tentang pos Indonesia. Jadi pos Indonesia itu mempunyai 3 anak perusahaan. Jadi 1 pos Indonesia, 3 anak perusahaan. Nah, anak perusahaan itu, bapak nanti saya share aja, kalau betul. Nanti saya kirim aja ke WA. Sekarang kan teknologi dan ini. Pos logistik itu lebih ke arah konsentrasinya, bisnisnya adalah untuk pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih ke arah logistik itu ada 2 kriteria. 1, kiriman full kontainer, jadi lebih banyak ke sea freight. Sea freight tahu ya, kiriman laut. Yang kedua air freight, kiriman darat. Nah, juga inland freight 3. Jadi inland itu daratan, di air, laut, udara, darat. 3 itu dikelola oleh pos logistik sebagai anak usaha. Pos B itu di bidang jasa keuangan. Mungkin teman-teman tahu ada kiriman bayar SP, bayar listrik, bayar piram, bayar baterai, bayar apa nih? Istilahnya isi GoPay kan,
Tapi kita lebih konsentrasi PT Pos itu di outlet fisik. Sementara sekarang kan lebih banyak ke digital. Nah, tapi kita juga berbenah PT Pos itu juga punya aplikasi namanya Pospay. Jadi bisa diunduh lah di aplikasi Android Play Store. Yang ketiga, Pos Properti. Jadi kita punya 4.500 kantor di seluruh Indonesia yang memang bisa digunakan untuk lokasi sewa. Bisa disewa untuk working space, tempat bekerja, untuk kafe, untuk Starbucks, KFC kita juga ada. Jadi ada lokasi-lokasi kita yang strategis itu disewakan untuk properti. Itu 3. Nah, yang induk ini adalah jasa retail. Jadi pengiriman paket, surat. Sekarang pun masih ada yang mengirim pakai perangko, cuma nggak banyak lagi. Nah, transmisi pemindahan uang juga kita ada. Jadi Pos itu ada 3 bisnis utama. 1 bisnis retail kurir, antar paket, pengiriman paket, dan bisnis jasa keuangan, pembayaran, paket, terus nanti untuk pembelian pakai, pembayar pajak, terus yang Pos Properti. Properti ini lebih ke arah penyewaan space atau tempat yang digunakan untuk bisnis, keperluan bisnis. Termasuk pariwisata juga. Kita ada namanya Hotel Postcard di Bandung. Juga ada namanya Hotel Peninsula. Jadi Pos ini juga punya hotel. Kita punya 2 hotel di Bandung. Kita punya juga Universitas Logistik Bisnis Indonesia, ULBI. Nah, jadi Pos ini lebih banyak karena banyak tempat, banyak digunakan source-nya itu untuk memaksimalkan semua potensi. Nah, ini selain Panda, kami punya 4.500 kantor pos, 13.282 agen pos, 42.800 drop point. Drop point ini seperti agen briling kalau teman-teman tahu. Jadi ada agen-agen kita juga yang ada di setiap wilayah kecamatan juga ada. Itu menyebar, tapi lebih konsentrasinya adalah pengiriman paket. Nah, kita punya Oranger ini namanya agen penjualan. Jadi misalnya teman-teman punya ingin pendapatan tambahan, itu bisa mendaftar ke kita. Nanti fee-nya atau penghasilan yang didapat itu dari persentase ongkos kirim. Misalnya itu dari kuliah ambil paket nih di toko, misalnya toko Vinia, kirim ke dan kirim ke Bandung, ongkos kirimnya misalnya 1 juta. Nah, kuliah nanti dapat di 15%. 15% berarti 150.000. Itu kumulatif. Nah, nanti juga dapat uang transport itu 30.000 per hari. Itu bagi orang yang mau bekerja. Mahasiswa juga boleh. Kalau memang ada sampingan, nggak masalah. Kan mahasiswa juga disuruh wirausaha. Nah, kita punya jaringan internasional 228 negara. Jadi Pos ini itu tergabung dalam namanya Universal Postal Union, UPU. Nah, UPU ini itu adalah semua kantor pos yang ada di dunia. Di 228 negara ini bekerja sama masing-masing antar negara, bilateral, multilateral, yang memang nanti pengiriman dari Thailand ke sini kita yang harus antar. Pengiriman dari Indonesia ke Thailand yang antar. Jadi connecting country, jadi negara ini saling koneksi. Nah, semua kantor pos berkewajiban untuk mengantar kiriman dari kantor pos negara lain. Begitu pun sebaliknya, semua kiriman kita yang keluar negeri itu wajib juga diantar oleh kantor pos di negara juga. Itu jadi pos ini luas, teman-teman. Nah, jadi itu. Nah, kita juga punya 1 juta pelaku usaha mikro, 5.000 korporasi, 1 juta pengguna aplikasi Pos Aja. Jadi aplikasi kita ada 2, Pospay dan Pos Aja. Pos Aja untuk kirim-kirim pakai, Pospay untuk bayar-bayar. Itu simpelnya ya, sederhana seperti itu. Nah, portofolio bisnis kita ada namanya Pos Aja, pengiriman kurir. Nah, itu Atta Halilintar itu sebagai brand ambassador Pos. Jarang muncul kan, karena Pos juga nggak bisa bayar banyak. Ya, Atta Halilintar kan main, satu endorse berapa? 30 juta, 40 juta. Jadi dia numpang foto aja. Dia ada Pos same day, 1 hari sampai hari yang sama. Pos next day sehari besok. Reguler itu 4 sampai 7 hari, pos ekspor itu 4 hari, IMS itu 9 sampai 12 hari. Nah, itu ada kiriman. Nah,
Pos logistik itu ada namanya step, ada itu ada story. Story itu gudang, super kargo itu kiriman besar, step itu kiriman mini transfer. Nah, pos P itu ada pos P materai, pos P agen. Simpelnya kalau pos P itu induknya, anak usahanya, pos P materai itu bisa jual materai, pos P agen bisa jadi agen. Nah, jadi misalnya teman-teman punya lokasi strategis rumahnya, bisa daftar ke kita, nanti bisa kita join dengan lembaga besar pos, dapat fee atas transaksi. Misalnya PLN itu kan di charge 2.500 adminnya, nanti teman-teman dapat 1.000 per transaksi. Misalnya nih si Benny dari ini jual pulsa gitu kan, jualan ke teman-teman gitu. Nah, dia dapat 1.000 per transaksi. Kalau dia jual 20 dapat 20.000. Sesimpel itu. Dia dapat paket 10, pos kirim 5.000, dia dapat 50.000 sampai 75.000. Gitu. Nah, jadi itu kalau pos P. Nah, pos seperti kita ada namanya pos blok, ada arena poin villa, hotel, ada untuk poster, ada lab. Nah, itu udah ada undi dan punya universitas. Jadi 5 inilah portofolio bisnis kita. Nah, undi ini lebih banyak memang universitas logistik, jadi dia lebih banyak ke yang kita bahas ini, kargo, pembiayaan, imigrasi. Oke, kita punya 42.300 lokasi yang menyebar seluruh Indonesia, 38 provinsi. Agen pos kita punya 13.280. Nah, kita ada punya aplikasi digital kurir pos aja. Kita punya agen penjualan 13.500. Nah, itu paketnya ringan dulu, untuk iklan aja. Kalau berat nggak kuat jadi bawa. Kalau satu kotak 30 kilo, biasalah. Kalau untuk iklan kan kosong aja, biar nampak keren. Jadi tenaga wanita pos itu kuat-kuat. Nah, itu yang jadi kita. Jadi ibarat simpelnya kayak inilah apa, Shopee Express, pernah kan dapat kiriman online. Terus nanti ada apa, Ninja Express, jadi dia juga bisa ngantar paket, bisa terima paket. Kalau ngantar paket 1.100 per kilo. Nanti misalnya 5 kilo dapat 10.000. Bukan hitungan 1.000 kan. Jadi dia misalnya dia bisa punya gaji 3 juta per bulan. Dia nanti jadi agen penjualan juga bisa. Dia ngambil barang untuk dikirim dan ngambil barang untuk diantar. Dua-duanya bisa. Jadi memang ada yang sudah penghasilannya itu ada yang 15 juta sebulan. Nah, tapi nggak langsung masuk 5 juta enggak. Mungkin dari 3 tahun ya ada dapat seller-seller yang sudah kerjasama sama dia ngasih pelayanan bagus, ya kan? Akhirnya dia bisa dapat pendapatan 15 juta. Lebih besar dari saya, ya kan? Tapi apakah saya mau jadi dia? Enggak. Karena panas, ngantar tuh panas, ya kan? Keringat, ya. Tapi dia kerja keras. Nah, ini ekspor manajemen. Nah, kalau produk internasional ini kan masukin kargo sama kita punya IMS, pos ekspor, pos paket internasional, pos register dan paket. Jadi kalau IMS kita punya layanan di 31 negara tujuan, pos ekspor kita punya 24 negara, 234. Pos paket internasional kita punya 156 negara. Pos register ini lebih ke arah surat. Paket di bawah 2 kilo. Gitu. IMS itu maksimum 30 kilo, pos ekspor itu maksimum 300 kilo. Jadi kalau barang besar, kirim dengan pos ekspor. Mau kirim lemari ke Venezuela bisa. Tapi ongkos kirimnya mungkin 200 juta. Lemarinya belinya 5 juta. Nah, mending beli lemari aja sebelum di sana kalau mungkin. Daripada kirim beli aja lemari baru di Venezuela. Jadi ongkos kirim dari negara ini itu tergantung jarak. Karena semakin panjang pesawatnya semakin banyak transit. Contoh kita ke Venezuela itu dari Pekanbaru Jakarta ke Doha, Qatar. Jadi dari Doha ke Madrid, Spanyol, nanti dari Madrid baru Venezuela. 4 negara di luar. Jadi tidak mudah. Jadi banyak pelaku bisnis terkendala dengan ini. Kadang ada buyer pembeli, misalnya di sini misalnya Tanjak, ada mau pakai Tanjak Melayu untuk daerah Brazil. Kendalanya beli Tanjaknya 40.000,
oh nggak sih 26 juta, ya siapa mau beli gitu kan, mending nggak pakai kaca kan gitu. Itu kuital kemudian apalagi kan beli sini 35.000, orang Jakarta mau nyicip ongkos kirimnya 200.000, nggak mau. Jadi kendala di logistik, biaya logistik kita masih mahal. Jadi biaya negara kita masih mahal, biaya pesawat kita masih mahal, biaya ongkos kirim kita masih mahal. Jadi ke depan kan memang yang dicanangkan pemerintah kan semua biaya logistik kita ini 15% dari harga barang diupayakan. Jadi harga barang sejuta, ongkos kirimnya maksimal 150. Itu mau dicanangkan. Nah ini international freight forwarding, inilah yang kita lakukan sehari-hari. Ada air cargo, pengiriman udara, ada les container. Ini udah belajar kan teman-teman? LCL, ada belajar ya? Belum. Atau memang tidak dipelajari? Tidak sampai ke sana kalau di sini. Tapi ada arahnya. Oh, masih belum masuk ke detail. Ya, ketahuan aja lah. Jadi kalau air freight itu pengiriman udara. Sea freight ini agak ini ya. Ini kan sea freight nih. Misalnya tapi yang berpikir yang ini cemilan Pak sea freight itu bacanya adalah ini air freight, ini sea freight, ini value added service, layanan tambahan. Nah air cargo ini pengiriman kargo lewat udara. Jadi air itu bahasa Inggris, jadi jangan pengiriman lewat air. Nah ini aircraft itu pesawatnya, charter. Jadi kita bisa charter pesawat juga. Misalnya Mutia, ini kirim apa? Motor untuk ke Thailand. Kirim. Oke, kita sewa satu pesawat. Ada satu motor Mutia. Kos kirim 2 miliar. Karena motornya dari emas. Nah itu jadi bisa dari udara. Nanti tahapannya nanti bisa tanya kalau memang ada materinya ya. Nah kalau laut ada dua, less container load, ada full container load. Nanti kalau saya kecepatan bilang ya, kalau nggak ngerti, ini saya pelan-pelan. Less container load itu dia kontainer itu kan ada 20 feet, ada 40 feet. Jadi itu panjang. 20 feet panjang belakang, kan truk nih panjang belakang 20 feet. Nah kalau 40 feet panjang belakangnya 40. Jadi ada yang mobil kontainer truk kontainer itu yang panjang, ada yang sedang. Gitu. Nah kalau LCL itu isinya kita bisa ngumpulin. Misalnya gitu 13 orang nih mau pindahan, misalnya atau mau KKN, bawa pakai kontainer misalnya barang kos-kosannya misalnya mari, jikom segala macam. Nanti satu-satu ini kirim. Nah, jadi ongkos kirimnya hanya misalnya kayak Uya, dia bayar yang dia aja. Misalnya siapa? Yang misalnya Afonso, Ala. Jadi si Ala ini mengirim Medikom misalnya. Jadi kirim hari itu satu orang bayar satu. Jadi dia booking dalam satu kontainer itu sama-sama. Nah kalau full satu orang satu pengirim pesan satu blok kontainer itu, tidak ada barang lain, tidak ada barang orang, tidak ada barang campuran, barangnya itu aja punya dia. Nah, LCL dan LCL itu gampangnya itu yang satu proyekan, yang satu hanya butuh dia. Nah, ada custom clearance itu pemeriksaan bea cukai. Jadi sebelum barang kita dikirimkan ke luar negeri, itu barang itu nanti diperiksa dulu pabean, daerah pabean dong. Apa itu daerah? Wilayah yang meliputi air, tanah, udara, dan di atasnya dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia yang terbatas pada 12 mil zona ekonomi eksklusif di seluruh Indonesia. Itu namanya daerah pabean. Itu teman-teman belajar pabean harus tahu apa itu daerah pabean. Kargo, apa itu kargo? Kargo adalah pengiriman barang. Gampangnya itu. Coba ini sepanjang lengkapnya. Tadi, apa?
Logistik apa bedanya kargo dengan logistik? Logistik belum belajar. Logistik itu lebih luas lagi ya, pengurusan, kayaknya, ordernya, itu semua itu ya. Kalau kargo hanya pengiriman saja. Kalau pengurusan dari dulu sampai hilir dan penjualan itu logistik. Logistik itu luas, termasuk ngirimnya binatang, hewan. Ya. Itu logistik itu secara luas. Subnya itu kargo ada, retail ada, parcel ada. Nah, ini kargo sama parcel juga beda. Parcel itu yang ini, kiriman yang baru kilo di parcel. Kalau kargo itu lebih besar. Mungkin itu dulu dari saya. Ini lebih pertanyaan lebih banyak diskusi atau pertanyaannya. Boleh tanya saya. Tapi saya disclaimer dulu. Kalau yang saya tidak terjawab, nggak apa-apa kan? Daripada salah. Bagi teman-teman kan masih kuliah. Kalau saya kan udah lama nggak kuliah. Tidak bego. Oke, coba dulu tanya. Oke, lanjut. Nanti aku sudah saya jawab sama Anus. Ini mengenai SOP yang pengirim Pak. Sebuah pengiriman yang ada di Pos Indonesia ini Pak, ada nggak regulasi yang khusus dalam mengatur soal barang-barang tertentu, misalnya kayak mana surat, kedua, atau tidak boleh dikirim kemana aja, atau bagaimana prosedur yang boleh dalam pengiriman barang, dan apa aja yang bisa melanggar aturan dalam pengiriman barang? Oke, SOP regulasi larangan pengiriman ya. Oke, tiga dulu lagi. Apa lagi? Dia satu pertanyaan tuh ke kelompok aja. Oke, mulai 4 menit. Mulai. Sama. Ricky Daud Pak. Ricky ya. Izin bertanya Pak tentang kargo. Bertanya nggak boleh izin. Oh, Kita negara demokrasi. Kalau di Korea Utara ya. mau bertanya Pak Ya. tentang kargo yang ada di Pos Indonesia ini Pak. Jadi Kargo yang ada di pos. saya nanya tentang ada nggak jenis barang yang nggak bisa dikirim Jadi sekarang. yang dari kargo Pos Indonesia ini Pak? Oke. Itu dulu ya. Iya. Ini tiga nih. Dari kuliah, kapan pengiriman barang. Ini hampir mirip lah sama BRI. Jadi ini ya. Tetap pengiriman barang. Kalau CI lebih kargo yang ada di pos. Bukan Pak, jenis barang yang tidak bisa dikirim. Sama lah ya. Ya, Di larangan. ya larangan. Larangan CI. Oke. Tahapan kita tuh ada namanya. Oh ini nggak baca kan? Nanti nggak ada buat poin. C, P, T, D, R. Itu rumus. C, collecting. P, processing. T, transporting. D, delivery. R, reporting. Ini tahapan.
collecting, molek ini ngambil barang. Ada dua macam. Sini, satu pengirim mengantar. Bahasa kerennya drop off. Ada pengirim menjemput. Menjemput namanya pick up. Nah, duanya di politik. Misalnya siapa lagi? Fitra mengirim hadiah Valentine untuk pacarnya. Jadi dia kirim ke pos terima. Kirim ke tugas paket. Itu namanya drop off. Nah, kalau yang ini coba Azan. Azan nelpon petugas pos dan jemput atau pakai aplikasi. Kalau tugas Azan itu namanya Pick up. Dua itu ya. Kalau collecting. Nah, kalau processing ada dua juga. Puri kirim, puri terima. Nah, kalau puri kirim, petugas ini memproses dari kiriman tadi, disortir. Misalnya tujuannya ada Kalimantan, ada Papua, ada Jawa, itu disortir. Sortir tahu ya? Nah, ini ada 10 barang, ini ke Padang, ditaruh. Itu disortir dalam bentuk kantong pos. Nah, jadi puri kirim ini bertanggung jawab untuk keluar, outbound. Kalau puri terima, inbound, masuk. Nah, jadi kalau yang masuk untuk diantar, kalau yang kirim untuk diterbangkan atau udara terbangkan atau masuk ke ini ke kendaraan. Itu prosesing. Transporting itu ada 3: udara, laut, darat. Nah, jadi pengiriman itu ada 3. Kita kerjasama dengan Citylink, Garuda, Lion. Dulu Sriwijaya juga ada. Sekarang Sriwijaya kan sudah ada lagi. Nah, kita lebih ke arah 3 ini: Garuda, Citylink, Lion. Grup Lion Air, grup Garuda. Itu udara. Kita pakai itu untuk penerbangan kiriman kargo atau kiriman logistik atau kiriman internet. Itu transporting. 3 itu aja. Kalau darat, mobil, truk atau Grand Max. Kalau kita ada Grand Max, ada CDD, dan juga truk. Nah, kalau laut kita bersama sama Pelni. Pelni kan perusahaan BUMN juga yang pelayaran. Kita bersama dengan kapal kayak Mas, Line, CMA kalau luar negeri. Kita kerjasama dengan provider atau kapal vessel yang kita kerjasama dengan pos. Apa lagi? Udara, laut, darat. Kalau darat lebih banyak punya kita mobilnya, kendaraannya. Kalau udara kita belum punya pesawat. Ada baru pesawat pergi. Nah, saat ini kan. Tapi kalau pesawat, nah kita nggak ada pula. Saya bukan Doraemon yang bisa ini. Saya ini bisa jadi pesawat sendiri. Nah, jadi doain teman-teman bisa pos untuk pesawat. Nah, delivery. Nah, itu ada juga 2: jemput ke kantor. Itu namanya pos resta. Antar alamat. Ada 2, jadi penjemputan ada 2. Collecting ada 2, pengirim mengantar atau pengirim menjemput. Kalau delivery mengantar juga ada 2. Penerima itu menjemput kantor pos terdekat atau pengantar menjemput ke alamat, yang mengantar ke alamat. Reporting ini fitur pelacakan kiriman. Itu sudah ada di web. Inilah tahapan proses pengiriman barang dari CPTDR. Nah, CPTDR ini
sekarang dibagi dalam 3 fase. Ini first melt, ini middle melt, nah ini last melt. First tadi collecting dan processing, ngambil barang sama dilakukan tutupan. Kalau kita tuh proses tutupan, jadi tutup kantong. Jadi barang itu semua nanti ditutup kantong ke tujuan yang berbeda-beda. Misalnya punya Kalimantan itu ditutup semua. Misalnya pengirimnya hari ini yang ngirim Kalimantan itu ada 30 paket, itu ditutup dalam satu kantong. Yang kantongnya maksimal 30 kilo. Jadi itu campurlah semua. Ada barang, ada surat, ada yang disusun baik-baik dalam kantong. Nah, nanti kalau middle mile itu lebih ke arah transportasi udara, laut, dan darat. Ini direkam ya? Jadi saya harus lebih santun. Kamu lebih enak. Jadi transporting delivery itu last mile. Ini pengantaran terakhir last mile. Transporting berikan kirim. Nah, itu. Jadi prosesnya panjangnya CPDDR, bagian subnya itu first mile, middle mile, dan last mile. Oke, pertanyaan satu sudah terjawab? Ada pertanyaan yang ini? Saya mau bertanya tentang kostum. Postpay. Berarti pertanyaan baru ya? Iya, Pak. Nah, nanti kita jawab dulu yang ini. Oke, yang kedua ada namanya Lartas, teman-teman. Lartas itu diatur oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ada namanya kiriman larangan, kiriman ke batas. Bedanya kiriman larangan ini memang tidak boleh dikirim sama sekali. Kalau terbatas itu dibatasi volumenya, jumlahnya, atau waktunya. Misalnya kita surplus gula, di keran impor ditutup dulu terbatas, dibatasi. Karena kita banyak gula produksi dalam negeri, kalau masuk impor ke sini, otomatis persaingan dengan produsen petani lokal. Begitu pun sebaliknya. Kalau kebutuhan gula kita atau beras kita tidak mencukupi, kita buka keran impor. Itu terbatas. Kalau larangan, apa yang paling kalian ingat kalau barang dilarang? Ya, tapi narkoba, pergi. Wah, apa itu? Hewan yang dilindungi, apa namanya? Satwa liar. Ya. Tunggu lagi. Oke, senjata api masuk larangan terbatas. Orang mau ikut, mau misalnya tembakan apa? Kan ada tuh untuk olahraga. Olahraga menembak, saya dilarang, terbatas ada izinnya. Begitu mas. Narkotika, larangan pasti. Semua dia nggak boleh. Ya. Makanya kan yang bandar-bandar narkoba itu kan nggak lewat pos. Karena kalau udah tertangkap, karena nanti ada namanya bea cukai atau X-ray bandara. Itu ketahuan. Misalnya tadi sebenarnya yang buat kritik Daud, Pak, Daud. Daud tuh nyoba ini, tahu ya, atau ngirim apa nih, indeks kepala namanya. Nah, coba ngirim, gila namanya pakainya rendang. Atau misalnya dalam kotak rokok kan ada ini di kertas ini sinar, bisa kebaca. Tapi nanti di si Daud ini misalnya ke dia, posnya tahu nih, sekali aja tahu. Apakah pos langsung ngasih tahu Daud? Tidak. Itu diantar dulu ke Ulia. Ulia terima, kalau langsung. Nah, jadi teman-teman hati-hati terima order. Kalau kita nggak dapat order, kita nggak pernah terima,
masa dia ada pengantar dengan teman. Misalnya gitu. Ada juga yang jadi korban seperti itu. Nanti dia pura-pura datang ke rumah, bilang dia salah, terima sama, ya kan? Misalnya namanya Steven, kirim ke rumah dia. Alamatnya nomor ini, pas dia terima, kalau lolos ya, nanti Steven itu datang ke rumah. Gue mau mampu, kak, kiriman saya salah alamat. Ternyata jalan anggrek nomor 12, ternyata jalan anggrek 18 saya bikin. Ada itu pura-pura aja sih. Dia itu pakai apakah narkoba. Nah, tapi kalau tidak, si Uya kena minimal kena BAP polisi. Ya, hati-hati kalau dia pakai. Ini buat kemana-mana. Nah, itu masuk kiriman karangan itu pasti narkoba. Nah, nanti ada lagi namanya cairan kimia, ketimaian. Nah, itu kalau mau lebih jelasnya mungkin cari dia aja di web atau ChatGPT itu lengkap semua. Cuma saya nyaranin ini aja. Nanti teman-teman searching googling ChatGPT bagus. Kalau saya jabarkan semua nanti bisa jam 7 malam. Jadi itu kalau lantas ada pengiriman barangan, ada kiriman terbatas. Nah, ada kiriman yang dibolehkan. Dibolehkan makanan boleh, ini boleh, ya kan, pakaian, baju boleh. Oke. Dan yang kedua ada apa lagi? Oke, kita lanjut ke ketiga. Apa tadi? Yang sama ya, ada juga ya? Daud tadi ya? Kita jawab lah ya? Iya. Yang kedua ya? Oke, next. Saya di Fahira Define. ingin bertanya tentang Postpay. Postpay itu kan kayak pengiriman uang, Pak. Nah, itu tuh sistemnya itu tersendiri atau ada kerjasamanya dengan pihak keuangan kayak bank gitu atau? Jadi kan ini Postpay itu nanti tiga dulu lah. Pak, lupa nanya tentang produk Postpay, Pak. Ada mitranya nggak? Coba lagi mau nanya. Mulia. Tadi sebelum pasal saya ada penjelasan mengenai ada bayaran yang bawah. Ya. Nah, itu pernah nggak di lingkungan baru sendiri itu menerima kayak pengiriman hewan hidup gitu? Nah, itu sudah sama ini tuh apa yang paling mungkin kayak yang tidak biasa didengar kayak satwa yang besar atau kayak kalau itu kan mereka itu kan biasa. Ada nggak selain itu? Kayak gimana cara penanganan dari tersendiri mengenai hewan hidup? Itu ya. Terus lagi. Ya, mahasiswa tuh saya tahu nggak? University itu dari mana? Bahasa apa? Universe. Pernah nonton Thanos? Avenger. Universe itu di university itu belajar, bukan belajar tentang pelajaran, tapi belajar tentang semua pilihan. Ada nggak selain Tuhan yang maha? Ada mahasiswa. Jadi kalian itu siswa yang disamakan dengan Tuhan. Apa Tuhan tahu semua? Tuhan hebat semua. Tuhan semua. Jadi mahasiswa itu kalau nggak hebat, pas tamat kuliah jadi ojek, itu gagal. Terus kalian tamat, terus jadi penjual bubur ayam, itu gagal. Karena jual bubur ayam nggak perlu desa. Sekarang banyak mahasiswa tamat tapi susah tadi, karena dia nggak memikir bahwa dia itu mahal. Dia itu mahal. Dia harus merasa dia mampu semua. Begitu. Mumpung semester 3 belajar lebih baik. Sekarang apapun yang kalian kerjakan bisa dikerjakan jadi apa yang bisa dilakukan jadi? Buatkan presentasi 20 slide materi karantina. Selesai. Kalian bikin 3 jam dia cuma 10 menit.
Apa lagi? Ujian. Ada kan yang Instagram? Jadi bikin di sebelah kiri, sebelah kanannya soal itu. Di copy paste dia soal itu, langsung jadi jawab. Dapat 100 dia. Tapi tanya dia. Oh tanya nangis. Yang pintar siapa? Jadi bikin kayak gitu. Jadi ke depan tantangan teman-teman itu terus. Gak apa-apa lah saya ceramah agama juga. Jadi nanti yang 5 tadi Pak, tanya. Yang lain lah, ini aja dulu. Siapa namanya? Yakin. Baik Pak, saya mau bertanya nih. Kalau melihat dari sisi operasional pengiriman ikan Pak, apakah sejauh ini Pos Indonesia itu sering mengalami kendala seperti keterlambatan atau kerusakan barang atau bahkan kehilangan? Bagaimana standar penanganan perusahaan Pos Indonesia ini dalam menghadapi kendala tersebut? Jika barangnya itu benar-benar hilang, apakah Pos Indonesia mau mengganti rugi? Terima kasih Pak. Oke, sip, 3 ya. Postpay itu atau gini lah, teman-teman coba download dulu. Ini yang aplikasi. Jadi namanya Postpay. Ada pakai data kan? Semua kan? Nggak ada tinggalan yang benar. Ini saya ketemu aja ada pakai HP, kan? Pakai aplikasi. Terus ada nengok TikTok. Bisa mahasiswa kan? Jadi kalau krisis data biasanya kan tethering atau ambil wifi gratis. Wifi gratis teman-teman harus hati-hati. Dia bisa masuk ke dalam, bisa akses kita, bisa bobol begini. Kan ada tuh di publik ya, misalnya kita di kawasan A, misalnya di Putra, ada jangan konek-konek aja. Nanti hilang saldo dari cuma 15.000 hilang, kasihan. Kecuali wifi kampus, resmi ya, yang resmi ya. Ini ngetut, di phishing namanya. Nah, download. Nah, ini dia. Saya nggak bisa tampil di sini. Di sini dia. Jadi Postpay itu fiturnya, ini kalau saja kan gitu. Postpay itu fiturnya sama kayak dompet digital. Kayak dia sama apa gitu? Gojek, Dana pasti lah. Yang didol, ada kan? Iya, ada kan? Nah, aku jalan, aku cek nanti di aplikasi ada tuh Hicks Domino, beli chip, jual chip. Yang dia pasti ada. Kalau yang ketawa misalnya nggak ada, kan? Main game online, mau ujian game juga dulu kan? Nah, itu sama dompet digital kayak Dana, OVO. Nah, jadi pertanyaan tadi saya jawab. Yang kita bahas tentang ada bisa download, ada yang bisa, ada yang bisa. Oh, daftar dulu. Lama banget. Jadi Postpay itu secara umum aplikasi fiturnya yang pertama itu pembayaran. Kalian yang familiar apa? PLN, Pulsa, Telkom, ya kan? Misalnya ada punya utang kredit motor. Siapa yang motornya kredit? Banyak kan? FIR itu banyak dan semacamnya. Yang kedua
nasi dari home, nah, terus isi dompet kita. Jadi isi OVO bisa, isi apa? GoPay, isi dana, top up. Yang terakhir transfer uang. Ini berapa nih? Bayaran tagihan 1, pajak 2, telekomunikasi 3, dompet digital 4, transfer uang. Nah, cuma ini biasa ya. Beli materai bisa. Jadi aplikasi materai nanti kita yang antar materai. Tapi nggak satu. 110.000 ngantar tempat kalian, tapi belum beli bensin 15.000. Jadi beli banyak, misalnya beli 1.000 materai. Ya, nah, yang ketawanya biasanya sering terlambat kan, 10 dosen lah, karena tahan materai gitu. 1.000 kali dia terlambat, 1.000 kali dia beli materai. Jadi beli materai bisa di pos. Itu ada juga nanti fitur tambahan postpay emas, postpay pegadaian, pokoknya ada. Tapi ini yang biasa dipakai ini. Oke, siapa dari yang lain postpay? Lihat. Udah, ada lagi tanya? Berarti kalau misalnya ada orang yang mengirim duit bisa lewat sih. Berapa? Mengirim duit. Mengirim uang. duit bisa. Tapi kalau ada yang bawa duit, Oh, itu store dulu. Dia kan ada 2 cara. Top up dari bank. Misalnya kan mau isi postpay ini. Isi postpay itu dari bank. Misalnya top up via digital, via account. Sama kayak dompet kita. Gojek kan itu juga kan. Aplikasi Gojek. GoPay kan isi dulu nih dari bank. Masuk dia. Atau ke kantor pos. Ya kan? Tapi kan mahasiswa ini biasanya malas gerak kan. Pasti dari bank. Kalau kita belum ada mesin ATM yang bisa store dulu, karena mesin ATM tarik aja tak ada, apalagi ATM store. Itu. Jadi bisa ngeloket isi saldo atau dari bank atau pembayaran honor. Nah, ini kan itu KKN dibayar honornya dari universitas atau project, itu bisa lewat bayar pos. Bayar uang sekolah, RUD bisa pakai loket pos. Biar uang apa namanya sekarang? UKT. Kalau dulu kan SPP. Oke, ada lagi? Ini berapa soal? 1.000 soal subuh kita pulang. Oke, terus tadi balik menghina. Ini yang balikannya dulu. Apa sebalik? Mau googling boleh. Kalau udah yang hafal di luar kepala boleh. Aman. Belum sempurna. Yang di ujung ini ketawa-ketawanya nih. Coba jawab. Aku kalau jadi dosen killer ya. Kalau yang saya research, Pak, Dari segi apa? Balai Penelitian itu lembaga pemerintah yang fungsinya itu poin besarnya itu ada mengawasi, memeriksa, dan mengendalikan lalu lintas hewan, tumbuhan, serta produk turunannya yang masuk, keluar, atau transit di suatu wilayah negara. Jadi nggak usah tepuk tangan, karena dia baca. Kalau dia hafal baru kan. Jadi lembaga negara itu ada kementerian, ada kelembagaan, ada instansi, ada namanya balai. Balai itu ada balai POM untuk produk obat dan makanan, balai karantina. Ini tadi kan untuk pengiriman. Karantina ini kan 3. Karantina 1, karantina A, I, D. Atau apa? A, I, ikan, Tumbuhan, tanaman.
beda ya. Tanaman sama buah-buahan beda, tumbuhan. Hewan ikan itu proses masuk Keluar. kenapa harus ada balai karantina? Itu tadi dari istilahnya hama, penyakit, virus, racun. Itu tuh harus diperiksa dulu balai karantina baru bisa untuk dikirim. Begitu juga harus diperiksa karantina untuk keluar. Misalnya nih, apa lagi yang belum sebut? Yakin ini ambil barang dari dia mungkin ada aglonema tanaman hias dari Jember Jawa Tengah Jawa Timur kirim ke rumahnya Sikin menyebut dulu ke sini lewat kantor pos diperiksa dulu itu bebas hama untuk pengeluaran. Nah jadi kalau masuk itu namanya PTK, permohonan tindakan karantina. Kalau ini pelepasan ada PTK, pelepasan ini permohonan. Jadi dimasuk dulu, kita memohon untuk diperiksa sampai dikirim, dan kita juga pelepasan di tempat tujuan. Nah, itu aja. Tujuannya adalah mencegah dari hewan tadi, ikan tadi, tumbuhan tadi bebas dari hama, bebas dari penyakit. Kayak kemarin kan kasusnya gila di sini ya, yang baru. Dan yang ini juga gila, yang begini. Ya kan? Itu nggak ada penyakit manusia gila. Dia bilang si Benny nggak suka sama si Daud, gigit dia kan? Mengular dia kan? Tapi kalau Benny gila, gigit Daud nggak gila dia. Daud. Coba kalau penyakit manusia gila, berarti pasti kita punya jaket yang dari besi kan, nggak gigit. Nah itu jadi hewan itu harus diperiksa dulu. Ikan. Nah pertanyaan Ulia, apakah ada hewan binatang liar yang pernah terkirim? Selama saya di sini dari 2021 ya, belum ada. Yang ada itu baru burung walet sarangnya, sarang walet. Terus apa? Ikan tuh benih ikan. Terus aglonema, tumbuhannya. Terus apa lagi? Benih sawit, benih nanas. Kalau harimau belum, dinosaurus seperti belum ada. Kalau hewan liar kita belum pernah. Kalau manusia liar banyak. Semuanya depan tuh kalau ada jam 10 malam ada yang bawa kantong plastik itu manusia liar. Tapi kalau hewan liar yang berbahaya kita belum pernah. Yang di saya ya. Tapi mungkin ada. Satwa liar untuk dilindungi dengan misalnya gajah. Misalnya nih gajah masukin ke kulkas. Cara masukin kambing ke kulkas gimana? Pasti. Itu jauh apa Pak? Nanti kalian udah update lagi. Kalau dulu banyak nggak tahu cara ngeluarin dulu. Masukin dulu kambingnya ke kulkas, nggak muat. Keluarin dulu aja. Jadi, oke, kita jawab. Kalian nangkap ini atau nangkap jok gajahnya? Oke, nanti dipoto boleh. Kalau ini kan nggak geser. Berarti Pak, berarti di bawah ini ada lab sendirinya. Ada, bukan ini. Jadi ada namanya kalau bawa karantina. Tapi ini correct if I'm wrong. Jadi karantina ini. Kalian udah belajar kan karantina ya? Iya Pak. Jadi karantina ini kan ada UPT namanya. UPT itu unit pelayanan teknis. UPT ini hanya loket. Jadi misalnya nih, lagi, kamu, kalau aku dosen Inggris, Steffi, bawa sampel benih nanas.
dibawa tuh ke loket, tapi tidak diperiksa di loket. Jadi di kantor pos nggak bisa periksa. Ada namanya lab. Nah, jadi UPT ini nanti kan ya dia terima nih, so sampel tadi, nanti dia bawa ke lab, kirim, nanti dari lab keluar hasil uji lab. Itu nanti hasil uji lab baru nanti dikeluarkan namanya sertifikat karantina. Nah setelah sertifikat karantina baru masuk sini lagi, permohonan masuknya diterima, dikirim, nanti pelepasan dikeluar. Simpel itu. Bagi saya simpel, bagi kalian begini. Gampang kan? Bawa dulu sampelnya, diperiksa sama karantina, diuji labnya. Setelah uji labnya diterbitkan sertifikatnya. Kalau lolos ya, kalau lolos sertifikatnya nanti baru bisa kirim. Jadi dalam penerbangan atau udara, darat dan laut itu kita mengirimkan barang termasuk menyertai barang itu adalah dokumen karantina. Nah pertanyaannya kenapa kalau ditolak gimana? Ya nggak bisa kirim. Jadi ada syarat-syaratnya nanti harus dipenuhi. Misalnya kalau tumbuhan tingkat tumbuh cendawannya harus 2%, kadar lahirnya 4%. Harus ada yang harus dipenuhi. Jadi siapa tadi? Jadi kok belum lagi nanasnya karena nggak layak uji. Nah, dia harus menyediakan benih yang diminta sesuai persyaratan karantina. Nah, mungkin ini tambahan lagi. Jadi karantina itu ada namanya biayanya PNBP. Karena benih tadi nanti ada biaya pajak, biaya untuk pengurusan. Misalnya beli nanas itu Rp10 per kilogram, nggak mahal. Nanti ada namanya sertifikat tuh setiap terbit bayar 15.000, nanti materai 10.000. Jadi ada 3 komponen biaya PNBP, penerimaan negara rumah pajak, ada biaya sertifikat 15.000 dan ada biaya materai 10.000. Itu aja syaratnya. Nah, berapa perkiraan biaya untuk masing-masing itu ada tabelnya, saya nggak tahu. Bukunya setebal ini. Jadi satu semester juga nggak hafal. Nah ini settingannya. Nah, itu. Tapi konsepnya paham ya, bawa barangnya dulu ke UPT Balai Karantina, diperiksa di uji lab kalau memang diperlukan, nanti terbit sertifikat karantina mengizinkan, nanti baru dikirim barangnya baru pelepasan. Nah pelepasan itu biasanya penerima itu dipanggil atau ditelepon. Nah setelah clear, bayar 5.000 biaya pelepasan, nanti baru keluar. Nah ada juga kayak benih ini, balai karantinanya juga datang ke lokasi kebun tumbuhan. Misalnya yang kacamata itu, di sebelah daun, ini sebelah daun, buah vita. Nah buah vita ini ngirim gitu kan. Nah nanti dia terima itu, bisa saja pas penanaman benih itu didampingi oleh balai. Di balai karantina itu cakupannya luas. Dia bisa ke kebun, dia bisa ke bandara, dia bisa ke pelabuhan laut, dia banyak di mana-mana. Sama kayak gitu. Oke, paham? Kalau saya sih bahasa bayi lah, bahasa mudahnya. Jadi kalau bahasa nanti saya bilang phytosanitary, SPS clearance, ya kan? Saya bilang misalnya nanti PEBT, kalian nggak ngerti. Jadi bahasa simpelnya. Kalau ingin tahu lebih dalam, nanti di Google itu pakai ChatGPT. ChatGPT itu tidak pernah marah. Pernah nggak kalian coba? Ayo kemarin aku nggak masuk. Maaf, saya bukan aplikasi yang bisa bersuara. Teman belajar yang enak. Oke, apalagi pertanyaan tadi? Ketika udah sistem sering mengalami kendala kerusakan. Kerusakan kirimannya ini. Jadi ini pakai. Kan? Di paket ini komponennya itu adalah ongkir. Kita tahu lah ya. Ada namanya HTMB, harga tanggungan nilai barang. Ada namanya bea atau pajak. Nah,
itu menjadi paketnya 3 ini lah, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, ATMP ini adalah asuransi. Nilainya 0,24% bagi nilai barang. Nah, aku coba tes. Sini tak berapa? Asuransi. Pelajaran matematika. Si Budi pergi ke kantor pos mengirim paket dengan nilai barang 1 juta. Ditagihkan oleh petugas paket 0,2% dari nilai barang. Berapa si Budi membayar asuransi? HP di tangan, kalkulator nggak pegang. Nah, kalkulator, aku boleh marah-marah ya? Nggak dulu ya. Ini Pak Eka ini aku marah. Nanti disurati pula aku. 0,24/100 kali 1 juta. Nah, 24/100. Nah, kewajiban atas 1.400 kalian bayar. Kalian dapat fitur keterlambatan kiriman lebih dari 30 hari, kalau nggak salah ya. Itu dapat penggantian ongkir 1 kali. Sama kali dikirimkan, atau barangnya mungkin keselip di tas antar. Karena dia kirim flash disk, misalnya. Tidak boleh kecil, hilang lah. Makanya kalau kirim flash disk pun kirim box isi betul. Jadi biar kuasanya untung juga. Karena beratnya lebih berat di rumah. Padahal ini kalau kecil tuh sering hilang. VCD dulu ada CD DVD. Kalian masih kenal CD DVD? Nah, tahu kalian kan udah pakai plot sekarang. Nah, CD itu sering patah. Makanya harus pakai bubble wrap. Jadi pakai busa supaya masuk. Nah, yang kedua, pertanyaan tadi kita di rusak. Rusak itu ada 2. Rusak seluruhnya atau rusak sedikit sebagian. Nah, apa syaratnya untuk menyatakan rusak ini? Kalian sering terima pakai kan? Mohon di unboxing. Unboxing ini bukan tinju ya. Kan unboxing tinju, unboxing tinju enggak. Unboxing itu bisa. Jangan kalian tinju pula barang. Jadi disuruh Pak Eka unboxing, tinju lah sama barang. Jadi disuruh buka, berarti buktinya adalah video. Kalau nggak ada video nggak bisa dilihat. Harus ada bukti. Karena bisa aja kalian yang merakin gitu. Atau barangnya awalnya nggak bisa, setelah 3 hari memakai baru rusak. Maka harus di unboxing. Jadi pas unboxing itu bisa menentukan rusak seluruhnya atau rusak sebagian. Nah, teman-teman nanti datang ke kantor pos buat berita acara klaim. Nah, untuk nilai barang itu maksimal kita itu 5 juta. Cuma 5 juta per paket. Tapi tergantung perusahaan. Misalnya kita ngirim pakaian, ada 10 pasang baju. Yang besar hanya 1 pasang. Berarti dibayar 1 pasang saja 200.000. Kalau 10 kan nilai 2 juta kalau layak asumsi. Kalau satu ya pos hanya ganti 200.000. Tapi harus dibuktikan pas unboxing memang misalnya kan ada juga paket itu di wrapping terus dipakai cutter gitu ya, kayak pisau kena lah paket. Diganti sesuai yang rusak. Terus apakah barang yang rusak itu kali lagi? Enggak, kita ambil. Karena nanti untuk ganti munisi petugasnya tadi dapatlah dia baju sobek kan. Nah, itu rusak dan rusak seluruhnya dan rusak sebagian. Jadi buktinya unboxing dulu gitu. Nanti baru dilakukan itu penilaian oleh pos dan pengirim. Yang mengajukan klaim boleh pengirim, boleh pengirim. Nanti dibayar. Nah, maksimal dibayar 30 hari. 30 hari dibayar setelah disetujui. Oke, yang ketiga, hilang. Hilang itu apabila
dari 90 hari belum dari itu diganti semua, ongkos kirim dan nilai barang. Tapi harus dibuktikan apa barangnya. Jangan nanti barangnya HP Oppo, dibilang sih itu iPhone 17 Pro Max. Ya mati lah mengantar bayar 32 juta. Tapi tetap maksimal ini, nggak bisa bayar. Jadi kalau kalian kirim iPhone pakai pos mikir dulu, karena hanya dibayar kalau hilang hanya 5 juta. Oke? Terlambatan, rusak sebagian, rusak seluruhnya, sembilan. Kan 3 itu aja kan? Iya. Ada lagi. Nah itu skema penggantian kirim dan terus. Oke? Nah, berapa pertanyaan lagi? Dua lagi ya. Tim B 120 lagi. Tapi nggak ada nih yang pabean-pabean. Kartu pabean imigrasi, karantina udah. Imigrasi belum ada pertanyaan. Kartu udah. Pabean belum ada. Ini jalan. Pabean sama imigrasi. Pertanyaannya aku batasi yang pabean dulu. Kan karantina udah tadi. Kartu udah. Pabean pertanyaan apa? Pertanyaan bebas dari dosennya atau? Bebas. Tentang pabean. Jadi gini Pak, kami tuh kan dibagi dari beberapa kelompok. Ada yang fokus ke imigrasi, karantina dan pabean. Jadi kami kebetulan dapat pos Indonesia fokusnya ke kargo. Jadi pertanyaannya itu lebih ke tentang kargo. Oh, tadi pabean nggak di sini? Iya, enggak. Oh, iya. Oke. Maaf. Kargo, jadi di sini hanya kargo aja. Jadi kalian udah ikut kan? Enggak tahu itu lain. Oke. Jadi kargo kan kapan pengiriman barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan moda 3, darat atau udara. Itu aja simpel itu kargo. Aku nggak makan orang. Tanya. Jadi gini Pak, ini untuk pertanyaannya agak melenceng dari masalah tentang kargo. Siap. Jadi kami ada menemukan berita ada terjadi kemarin di tanggal 21 Mei 2025 pencurian uang sebesar 500 Oh iya. juta. Nah, jadi yang kami tanyakan itu Pak, gimana sih awalnya ada karyawan itu yang bisa sampai ngambil uang segede itu yang 500 juta itu? Apakah ada hal-hal kecil yang mungkin terlewat dari pengawasan sebelumnya gitu makanya dia bisa? Itu materi ini memang dalam modul atau pertanyaan tambahan? Pertanyaan. Soalnya kan bukan saya itu, kan kita punya divisi banyak. Kalau saya divisi beneran, kalau pengamanan kantor itu divisi umum. Jadi tanyanya nggak bisa itu, karena itu produk nominal. Cuma di sini dapat. Jadi kalau saya bilang, kan saya nggak tahu, saya jadi fitnah nanti kan. Saya bilang, ya nyuri, kata tangan, awak pula kena nanti kan. Nah, jadi itu saya bisa menjawab, karena itu lebih ranah kepolisian. Memang kejadiannya ada sih. Hilang teman. Tadi boleh jadi juga ya. Nah, udah pasti di kepolisian. Nah, tapi kalau mau besok lagi kita ke polisi. Nah, jadi kan ini saya yang keahlian saya bisa jawab. Tapi kalau saya nggak ahli, saya nggak tahu, jadi saya tidak jawab. Sebenarnya di media itu sudah ada flash TV, sudah modus-modusnya. Kalau untuk dari pos Indonesia sendiri ada nggak Pak cara untuk supaya hal itu tidak terjadi lagi kayak ketentuan yang baru dibuat? Nah ini gini, itu namanya kan fraud. Fraud itu kan kecurangan. Fraud itu kan banyak penyebab. Yang pertama sendiri, mainnya sendiri. Yang kedua kelompok. Yang ketiga sama-sama semua sekantor. Nah fraud ini terjadi karena lalainya pengawasan.
keinginan si pencuri tadi, atau memang bencana alam atau huru hara. Kayak ini apa kemarin demo 25 Agustus dibakar ini kan, dibakar DPRD, dibakar kepolisian, itu huru hara. Jadi fraud itu tuh masuk fraud. Nah, pencegahan kita bisa lakukan, cuma kejadian pasti ada di perusahaan manapun, di institusi manapun pasti ada kecurangan. Karena siapa yang bisa mengatur manusia sampai itu? Ya kan? Karena manusia ini kan punya hak melakukan apa aja. Karena Bedri ini mau pukul kepala Daud, bisa nggak? Bisa. Cuma atas memukul kepala Daud melaporkan ke polisi. Si Bedri kena tangkap. Jadi ada hukum di situ. Jadi mencegah itu ada. Kita preventif ada. Misalnya audit berkala, kita datang ke petugas tadi, tanyakanlah beberapa macam, periksa uang yang ada di loket, ya kan? Karena namanya itu pelaporan jenang, semua uang itu diperiksa semua, pengosongan kas. Tapi apakah itu 100% bisa meminimalisir kejadian? Kan? Kalau semuanya bisa dikoordinir, polisi nggak akan ada. Kalau semua ini, kalian tahu nggak Jepang? Jepang itu polisinya nggak ada kerja lagi. Karena CCTV-nya enggak lewat terobos, mana kita. Kalau kita kan terlalu banyak yang lewat lampu merah, jadi polisi itu bingung mana yang mau ditangkap 1000 orang. Kalau Jepang karena disiplin dia hanya satu-satu yang salah. Nah, jadi jawabannya pencegahan ada, cuma kita tidak bisa menggaransi 100% kejadian itu tidak akan mungkin ada. Oke. Ini sampai jam berapa nih? Jam 6 sore. Apa yang pertanyaan? Ratu tadi ya namanya? Oke. Aku tuh susah ingat nama. Sebelumnya Pak pernah nggak pas Indonesia pandemi dapetin paket paling susah buat ditangani Pak, kayak mau diusahain gitu, apa kasarnya Pak? Yang paling susah itu adalah bagaimana ekspor. Jika ada kan nggak ngurus pabean. Atau kalian mau belajar pabean? Boleh ya? Jadi kiriman kita itu yang lagi kemarin. Jadi ini lebih kepada ekspor impor, ekspor aja. Ekspor. Tapi udah belajar dulu yang ekspor ya? Belum. Tapi gunanya apa sih pariwisata ya? Pabean itu kan punya korelasi dengan ekspor. Nah, daerah pabean itu bentuk untuk mengirim atau menerima barang. Makanya daerah pabean itu bisa mengirim barang, bisa menerima barang. Pabean itu kan tadi wilayah dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi air, tanah, udara, dan di atas. Dalam lingkup zona ekonomi eksklusif batasan itu. Coba lah Google. Memang bahasa saya nggak runut, tapi itu dari Korea. Nah, ada daerah namanya luar negeri, ada daerah namanya daerah berikat, kawasan berikat. Tapi itu Papua, luar negeri, kawasan berikat. Kawasan berikat itu lokasi-lokasi yang dimana di situ ada custom, ya, oh beda. Nah, karantina concern ke ikan, tumbuhan dan hewan. Bea cukai concern ke semua barang masuk ke luar negeri, semua barang datang untuk pemakaian di dalam negeri. Itu bea cukai punya wewenang sangat jauh, sangat luas. Dia bisa memerintahkan. Nah, tadi balik pertanyaan, yang paling rumit kita kirim itu adalah ekspor. Nah, apa komoditasnya? Benih, kecambah sawit. Mana tujuan paling jauh? Venezuela dan Guatemala. Ini yang paling jauh. Saya aja belum pernah keluar negeri. Barang yang saya pernah kirim banyak jauh ya. Saya baru Singapura, coba sama Thailand. Dia udah mana-mana. Nah, jadi ekspor kita ini banyak negara. Thailand, India, ini yang kita kirim ya, Uganda. Uganda
Afrika. Kalau Venezuela, Amerika Amerika. Selatan. Selatan atau Amerika Latin. Honduras, Selatan juga dua. India, Dia Asia, Asia. Asia Tengah. Thailand, Asia Asia Tenggara. Tenggara. satu tulisannya geografi dengan tulisan murid. Oke, jadi ekspor ini susahnya apa? Jadi bisa keluar dari negara kita, tapi bisa saja ditolak di negara. Risikonya itu. Nilai barangnya luar biasa. Kami ngirim 100.000 benih itu. Berapa nilainya? Coba. Daud berapa? Harga Nilai dalam barangnya. rupiah, Kita, Pak. kita 20 kotak. Rupiah 150 juta. 50 juta. Masih rendah. Masih rendah. Masih rendah, itu ya, masih rendah. Nah, dia 100.000 butir. Dia jual per butir, nah kita kembali ke depan. Harga per butir itu $1 US. $1. Ongkos kirim itu $3.400. Berapa nilainya? Andi mengirim barang ke Venezuela dengan jumlah butir 100.000 benih dengan harga per butir $1 dengan biaya pengiriman $3.400. Berapa total yang harus dikeluarkan oleh Anda? Nah, cerdas semat. Kelompok mobil. Berapa? Jadi rupiah. Dua M. 2M. Lepas ini 1,8 20 ini dapat. Nah, ini dosen kita dari Universitas Indonesia. Sebenarnya ini ada mana? Semuanya musik. Jadi 1,8 miliar 20 box. Itu aja nih. 1,8 miliar tuh. Kalau diisi mulia tendangnya itu kan rusak itu karena gaji 2 juta. Jadi isinya menincang kan. Yang dalam ini contohnya. Ini kita timbang, ukur. Dari mas punya ini sinar masku. Ini 686 juta. Ini yang besar ini satunya 30 kilo. Ini 10 kotak. Ini 50.000 rupiah. Ini yang 20 kotak ini. Nah, 20 kotak ini nilainya 1,8 miliar. Kalau hilang barang, aku yang hilang. Jadi kalau boleh tidak kerja, itulah risikonya. Saya itu susah. Apalagi punya anak 2 masuk sekolah, ya kan. Beli usaha anak, susu anak, dan macam. Jadi solusinya jangan anak, ya kan. Tidak. Itulah ketiga. Tapi rezeki dia ada Tuhan ngatur.
Jadi itu kiriman kita itu aja 10 box itu udah harganya 800 juta. 16.000 kali 50.000, 1,6 bagi 2 800 juta. Ongkos kirimnya 70 juta, berarti 870 juta. Ya. Kirim ke India, jadi dari Pekanbaru ke Jakarta Soekarno-Hatta nanti ke Dubai nanti baru ke India. Ternyata hilang di Dubai 10 box. Macam mana? Siapa nanti? Kalian ada yang nanti ya? Sumsum mana jalan? 13 orang kan? Bagi 1,8 miliar lagi 13 orang. Jadi 125 juta. Nah, itu yang paling beresiko yang pernah kami capai. Tapi apakah pernah gagal? Kami sudah ngirim mungkin udah 100 kali. Dan alhamdulillah tidak ada masalah apapun pada penelitian. Kenapa? Pertama perencanaan yang matang. Perencanaan dulu. Jumlah berapa, dokumennya lengkap atau tidak, menghubungi pihak penerima, menghubungi pihak pengirim, menghubungi KTSA, petugas luar handlingnya, petugas bea-cukainya, petugas PPJK-nya, dan petugas freight forwarder. Semua sudah lengkap. Nah, itu adalah dulu. Kalau kalian coba buka grupnya, itu setiap hari kami koordinasi. Jadi setiap hari koordinasi. Ini kan baru sudah sampai Jakarta. Dokumennya sudah terima. Terus sudah masuk Aseru, berhasil. Ini di Jakarta suhunya juga kita atur karena suhu di atas 30 itu jadi benihnya jadi lembek basah, udah pecah. Kita yang ini pakai British Airways, nggak kartu awal-awal ini udah pakai maskapai luar negeri. Kita pakai Emirates Airways, pakai Delta Airlines, pakai American Airlines. Nah, satu lagi English speaking. Kalau tak bisa English speaking kan, walaupun English speakingnya sepatutnya, mungkin dia ngerti kita. Karena dengan orang luar itu mungkin dia pakai bahasa lucu kan. Dobe dia dan dia. Nah, bisa pakai. Ini saya pakai bahasa lucu. Jadi kalian kalau mau fokus mobil ekspor harus minimal paham dan Inggris. Kalau Inggris kan sudah jadi bahasa universal. Orang Cina pun bisa Inggris, orang Jepang pun. Saya juga pernah dengan orang Jepang, dia patah-patah ngomongnya aku patah-patah juga. Tapi saling paham. Ini kita kirim. Nah, ini penambangannya. Cengkareng, Dubai, DXB itu Dubai. Tanggal 2 Desember besok sampai tanggal 2. Nanti tanggal 3 dari Dubai terbang lagi ke CCU untuk Kalkuta. Ini satu masuk booking. Sama kita kayak mau terbang ke Lampung, ke Bandung, dan dari Bandung tadi sama aja. Cuma ini lebih ribet. Ini bahasa lucu nih, tidak kan? Lucu. Nanti ini dulu. Lucu. Nah, bisa bahasa lucu. Bahasa lucu enak. Dia ngomongin bohong nggak aja. Bisa, tapi jangan bisa. Ya kan? Nggak bisa pakai bahasa lucu. Kalau bisa pakai bahasa lucu enak. Baik lagi. Ada nggak bahasa Indonesia? Ada nggak? Dia bisa please find itu perlu. Ada nomor izin, ada penerbangan. Nah, ini bahasa universal kita paham bahasa ekspor. Ini bahasa Aseru, ini RWB. Tapi nggak mungkin aku jelasin karena itu bisa 16 SKS. Bisa jam 2 malam gitu. Pos juga nggak nyediain makan. Oke, kira-kira? Ada lagi pertanyaan? Itulah perjalanan ke luar negeri dengan risiko kehilangan 1,8 miliar. Kalau untuk musim haji kan setiap kan ada kita musim haji. Itu kalau pos Indonesia itu banyak nggak dapat kiriman kargo haji? Ada.
Kita baru launching kargo haji normal di pos kargo ini ada bentuknya. Ini orang pos yang dikembangkan ke sana. Kan biasanya bukan perginya yang bermasalah, pulangnya bawa jam, bawa oleh-oleh. Nah, itu kan nggak bisa muat lagi di bagasi. Makanya tim pos yang datang. Nah, dia bayarnya per box, bukan per kilo. Jadi maksimal 1.000 box. Cewek ini nggak salah, saya juga nggak kenal sama. Di YouTube udah banyak iklan ya, udah kayak TV. Saja jika pulang ibadah haji tidak membawa oleh-oleh untuk keluarga dan kerabat dekat. Namun, jemaah haji yang membawa lebih dari ketentuan bagasi harus memastikan tidak kena sanksi denda mahal. Momen ini dimanfaatkan Pos Indonesia untuk menyediakan layanan kargo pengiriman barang bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah Madinah. Lalu, seperti apakah persiapan dan teknis layanan kargo haji Pos Indonesia akan kita ulas selengkapnya dalam Poskes. Udah nanti dengar podcast 25 menit pula. Ini kalian bisa salah. Ada poster lain. Ada yang mau nanya? Naik pelaminan? Coba kali. Apa? Kan lebih cepat itu lebih baik. Berarti yang untuk haji itu baru tahun ini atau udah sebelum-sebelumnya? Udah 3 tahun ya. Itu barangnya sampai bersama sampai sama. Enggak, kita lebih banyak terima pulang. Sampainya ya, sampainya. Jadi bisa aja jamaahnya duluan nyampe, nanti kita baru antar ke rumah. Kan biasanya isinya jam-jam itu banyak. Jam-jam, sajadah, pernah, apa? Coklat. Coklat itu dari sini juga. Itu mau di sana. Dia lihat tangan dari sini coklatnya kan, nanti di label kan, made in Arab Saudi. Nah, coklat sini juga. Jadi nggak usah beli cepat. Kalau yang sana nggak ada sini kan. Ini ayat perannya. Oke, kita tanya lagi. Coba. Ini pertanyaannya studi case tentang kargo haji ini kami baru baca berita, itu baru update belum sampai 24 jam yang lalu. Jadi beritanya dikatakan kalau kargo haji ini yang dari PT Pos Indonesia ini itu diduga melakukan tindakan korupsi, Pak. Jadi tindakan korupsinya itu kecurangan dalam data bagasi yang disebutkan itu yang didata itu 1 kilo padahal beratnya sudah mencapai 30 kilo. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ini tanggapan Bapak, pendapat Bapak terkait tentang berita ini. Soalnya ini baru banget berita. Ini jawabnya sebenarnya nggak jawab. Saya nggak tahu. Bisa aja ada case itu. Tapi saya nggak tahu. Tapi kadang-kadang media itu kan kadang-kadang juga sensasi, belum terbukti, tapi sudah dapat informasi suruh. Kalau mau tahu mungkin telepon kabari saya. Jadi itu saya belum tahu ada informasi itu. Bisa aja, kan semua mungkin. Kan tadi pencegahan kita bisa lakukan, tapi mungkin ada tanda kutip oknum yang bermain. Contoh, jemaahnya dia tarik harga lebih mahal. Ya, satu box itu misalnya 750.000, dia minta 1,5. Orang haji biasanya kan banyak yang keluar, banyak yang naik, kurang informasi gaptek. Nah, karena dia merasa itu murah dia bayar. Ternyata petugas kargo kita hanya bayar 750,
50 lagi diambil, bisa saja, ya kan? Tapi semua fakta, kan udah belajar hukum lah ya, berarti ya. Semua fakta kejanggalan atau semua itu kan orang itu dinyatakan bersalah di pengadilan. Jadi selama itu masih isu, masih masuk ke ranah media, itu masih belum bisa kita ambil kesimpulan. Kecuali sudah ditetapkan oleh hakim dia bersalah. Kalau kejadian itu bisa aja terjadi saja. Mungkin itu yang bisa saya